Muhammad Ilzam Nuzuli. Yang hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Karam Kiai Haji Ali Asyifin. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadirin mukarramin, para ulama yang dimuliakan Allah, Al-Karam, Kiai Haji Muslimahu, Syekh Baik, Syekh Haji Ustaz Asmaul Muslim, para hadirin, santri-santri, pesantren Darussalam yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini Ustaz Asmaul Muslim pertama mengadakan walimatul khitan untuk ananda Muhammad Ilzam Nuzuli. Insyaallah ini nanti bawa begini Pak. Dan yang kedua, acara ini Ustadz Asmaul Muslim itu akikoh damel kian baik. Makanya kalau bahas gitu, sosial Ustadz Masari kok tak saya akikoh jadi aku dibahas. Nanti kalau nggak saya sampaikan, jangan-jangan bapak yang belum akikoh tidak berani akikoh. Hadirin yang dimuliakan Allah, memulai dari masalah hitam dalam sebuah hadis Rasul Ibu ngendikaken khomsun minal fitrah, ada 5 hal termasuk fitrah. Ulama mendikan fitrah itu perbuatan baik, tapi yang menarik ada pendapat lain, fitrah itu perbuatan baik yang mulai Nabi Adam sampai umat Muhammad terrealisasi. Wadah kalau ini sekedar awal kalau ini beban dari sini. Dari soal anak-anak. Jadi ada 5 perbuatan baik yang itu disunahkan mulai Nabi Adam sampai umat Muhammad. Pertama al-khitan. Jadi sunat niku sebetulnya khitan itu bukan dimulai dari Nabi Ibrahim, mulai zaman Nabi Adam sudah ada sunat, sudah ada khitan. Karena lafaznya khomsun minal fitrah. Oke, sangat logis sekali. Mulai Nabi Adam laki-laki yang punya bulu kan orang logikanya dan perlu disunat. Makanya Nabi Ibrahim sendiri sunat itu umur 80 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sanatan bil qudumi. Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun, disunat lawan kampak, takun, dalam kampak. Makanya karena hadirnya hadis ini seakan-akan sunat itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Padahal secara logika mulai Nabi Adam sudah butuh yang namanya khitan. Karena Ibrahim sunatnya umur 80 tahun, akhirnya terjadi perdebatan antara orang Islam dan Kristen. Kata orang Islam, Kristen itu katanya agama Nasrani. Kristen loh Pak, Kristen bukan agama Nabi Isa. Katanya agama samawi, agama langit, agama dengan kitab suci dari Allah. Kenapa kok nggak mengikuti jejaknya Ibrahim? Buktinya nggak sunat, kata orang Islam. Kata orang Kristen, justru orang Islam yang nggak mengikuti agamanya Ibrahim. Kristen itu sunat, tapi kalau setelah umur 80 tahun.
Akhirnya orang Islam bilang kalau memang mau ikut yang 80 tahun, jangan sunat pakai laser, sunat pakai kampak. Berani apa enggak? Maka sunat itu diwajibkan semenjak usia seperti toleh zalimah, sebelum balik. Karena nanti kalau balik umat Islam ini semuanya langsung mukallaf. Kita wajib melakukan sholat yang butuh kesucian yang permanen. Nah, kesucian yang permanen dalam tubuh ini kalau sudah disunat. Untuk laki-laki sunat itu wajib, untuk perempuan sunat itu hukumnya sunat. Tapi sekarang hitam itu hukumnya sunat. Tapi sekarang tidak dilakukan, Pak. Kenapa? Takut keliru, bahaya. Dokter melarang umat Islam perempuan disunat karena ada banyak resiko yang berefek di sana kalau perempuan. Jadi jangan buat usaha telaten mau minat perempuan. Yang penting laki-laki disunat. Pertama, khomsun minal fitrah niku al-khitan. Mulai zaman Nabi Adam, khitan itu adalah sebuah ibadah. Mudah-mudahan keluarga bisa diusin pada malam hari ini dibun barokai kalian Gusti Allah. Karena ini betul-betul melaksanakan ibadah sunnah Rasul yang dianjurkan oleh Gusti Allah. Wa auhayna ilaika tabi millata Ibrahim hanifa. Yang nomor 2, cepat-cepat mawar tapi yang penting diingat-ingat. Yang nomor 2, fitrah niku istihdam. Istihdam itu mencukur bulu kemaluan. Dan itu ibadah, Pak. Walaupun bulu itu sangat pribadi sekali, jangan dibiarkan begitu saja nanti sampai dikuncir barang. Tidak usah, harus dibersihkan, harus bagus. Ya terserah, tapi nggak usah dibawa ke salon kan. Mau itu pribadi sekali. Tapi jenengan cukur nih, openono gitu. Ini adalah sebuah karunia dari Gusti Allah. Oke, dia terserah gitu. Iktidam itu adalah fitrah. Jadi karena merasa ini adalah bulu sangat pribadi, terus kemudian dibiarkan sampai baguskan, terserah mau pakai potongan Iwan Fals apa potongannya terserah dengan istihdam itu adalah minal fitrah. Nomor 1 hitam, nomor 2 mencukur bulu kemaluan. Nomor 3 natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini sunnah Rasulullah. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan semua Rasul melakukan ibadah ini. Jangan dibiarkan kadang sampai 10 cm lebih. Gitu. Dibiarkan. Oh tadi itu mawar kalau keluar malah kaos oblong. Kok pede sekali. Ini ibadah. Natful ibti. Umat Islam harus melakukan. Ini sunnah Rasul, khamsun minal fitrah. Harus melakukan. Kadang kita ini ya Allah, manusianya sama, pendidikannya sama, mungkin taraf ekonominya sama dengan agama lain, tapi teori membersihkan diri, membersihkan ruangan, itu beda dengan mereka yang agama lain. Itu sudah beda orang melihat. Seakan-akan dilihat dari sisi bersihnya dianggap agama lain lebih maju, padahal agama kita yang memerintahkan kebersihan itu. Yang saya hitung tadi mulai hitam sampai istihdam itu hanya kebersihan tubuh saja, hanya kebersihan tubuh kalau ini. Nomor 3 ya, mencukur bulu ketiak. Nomor 4 taklimul adfar, ngetok kuku. Kadang kuku dibuat kontes malah panjang-panjangan. Itu kalau untuk umat Islam sangat tidak pas. Diketok mawon, sunnahnya hanya diketok, tidak usah dipermak terus kemudian dimodif seperti punya artis itu. Ada yang perawatan kukunya saja seminggu 10 juta yang artis itu. Saya baca ini jadi sunnahnya siapa? Sunnah Rasulullah, sunnahnya Fir'aun.
kuku perawatan kuku saja 10 seminggu 10 juta. Ini kok artis. Kalau kalian jenengan disunahkan hanya ngetok itu, diperbaiki. Jadi kukunya diperbaiki, diketok itu sunnah Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada umat Muhammad, kuku itu diketok. Maksudnya bagian pudra-pudranya diketok, biar bersih. Jadi 4 ini sudah kebersihan semua. Yang nomor terakhir adalah kosus syarif, merapikan brengos. Kalau kita punya brengos dirapikan, yang dikatakan brengos dirapikan itu tidak harus dikerok sampai habis. Yang penting mirahnya bibir kelihatan. Ini mirahnya bibir kelihatan. Jangan sampai brengos atas terus kemudian menutupi bibir sampai ke bawah. Kan itu aja sebetulnya. Tapi kalau jenggot betul. Kalau jenggot memang sunnah Rasul. Cuman kadang budaya kita nggak mau dengan jenggot itu. Langsung dicurain gimana. Jadi seakan-akan jenggot ini momok di Indonesia. Kemarin ada orang datang ke rumah, ibu-ibu nangis. Pripun Nyai, kok mulai ini jenggotnya malah wow. Lah, nopo masalah? Kok boten sami kali itu nih. Cuman nggak sama dengan yang lain. Maksudnya, kalau sekiranya ibunya takut masuk rumah, jangan panjang-panjang jenggotnya, walaupun itu sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir kosus syarif. Kalau punya kumis dirapikan, jangan sampai menutupi mirah bibir. Niku batas-batas. Niku ketika kita istighfar, mencukur dulu ketiak, terus kemudian ngetok kuku, terus kemudian merapikan brengos, diusahakan dalam hati Bismillah mengikuti sunnah Rasul. Pekerjaan dan perbuatan itu senantiasa dapat pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian jenengan itu hanya dalam rangka membersihkan tubuh saja, pahalanya luar biasa. Nah, makanya putrani bapak yang usia masih belum balik, segera diperhatikan pertama masalah kita. Karena ini kewajiban orang tua. Kalau kita dirayakan di walimah harus kita niki. Walimah itu makanan yang disajikan, Pak. Lek pengajian ini bukan bagian dari walimah. Cuman kalau kayak Pak Mas Hari biasa aja dengan Pak, kalau ada kumpulan sedikit-sedikit, biar kita ini mendapatkan ilmu yang bagus ada ngajinya. Yang namanya walimah makanannya, nanti ada walimahnya. Nah, ini lagi. Kalau walimah diselenggarakan, semua orang yang hadir mendoakan, khususipun keluarga besar Ustaz Mas Kali Musim dan lebih khusus Malik Muhammad Ihsan Rusuli, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Apakah cukup dengan begini ini kita ingin punya anak yang soleh? Tidak cukup, Pak. Anak yang soleh tidak cukup hanya mengumpulkan orang tetangga, kemudian kita adakan walimah, diajak doa bareng-bareng, terus kemudian Ihsan Rusuli menjadi anak yang soleh. Tidak cukup. Dulu ada seorang penduduk waktu di era kepemimpinan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, membawa anaknya, seret anaknya, dicongkrok di depannya Sayyidina Umar. Umar, apa hukumannya anak yang durhaka kepada orang tuanya? Apa saya bunuh sekarang juga atau sampai pancung anak saya? Ini durhaka sekali. Mendengar ungkapan seperti itu, Sayyidina Umar sebagai seorang Amirul Mukminin tidak langsung memberikan satu kebijakan kepada diri. Sayyidina Umar duduk, anak itu suruh duduk, bapaknya suruh duduk, duduk Pak. Anak ini durhaka ke sampean. Iya Umar, saya minta anak ini dihukum oleh sampean. Sayyidina Umar ketika, Pak, sampean apa sudah melaksanakan kewajiban atas nama orang tua terhadap anak? Karena anak ini mempunyai hak yang wajib dilakukan untuk bagi orang tua. Anaknya, orang tua itu bilang, apa ada kewajiban orang tua untuk anak? Yang saya tahu, anak harus taat kepada orang tua. Tidak ada
bebas melaksanakan sesuatu untuk anak. Sayyidina Umar mengingatkan, tidak, setidaknya ada 3 hal yang harus sampai lakukan agar anaknya sampai menjadi anak yang baik. Terus itu apa Sayyidina Umar? Nomor 1, kalau ingin punya anak yang soleh dan solihah, carilah ibu yang solihah. Anak itu bisa menjadi anak baik, taat kepada orang tua, nurut kepada orang tua, bakti dalam agama, kalau ibunya solihah. Oh, ini sudah kaset, sudah dapat 5 ini anak. Nomor 2, kalau ngasih nama yang baik, karena nama itu doa. Nomor 3, pelajari baca Al-Quran. 3 itu saja yang disebutkan Sayyidina Umar. Langsung anaknya berdiri, ya Amirul Mukminin. 3-tiganya tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh bapak saya. Inna ummi kanat zinjiyatan minal majusi. Ibu saya itu adalah seorang WTS. Iya, WTS. Dari kafir majusi. Maka lahirlah saya. Karena bapak saya dulu milih ibu saya dari komunitas prostitusi. Akhirnya ini jadinya. Jadi makanya para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kalian jenengan ini untuk dalam rangka menciptakan suasana keluarga yang baik, 1, kalau anak sudah baik dan istri baik, gimana Bapak? Dia mesti baik. Kadang kita usaha bagaimana kok enggak sukses-sukses saya kata anak saya. Ini mungkin ada sisi ini, mungkin ada sisi ini. Makanya para hadirin yang dimuliakan Allah, sangat besar sekali pengaruhnya orang tua perempuan terhadap pengembangan mental anak. Ulama mana 75% anak itu ikut mintanya. Sangat logis sekali itu. Hamil, yang hamil ibu. Kalau bapak kan cuma nitip saja gitu. Dititipkan terus ditinggal ke Malaysia dan dapat 3 tahun nitip lagi tinggal ke Brunei. Bapak itu suka nitip mawar. Karena anak lahir dari bapak hanya berupa mani, tapi anak lahir dari ibu berupa manusia sebetulnya. 9 tahun di kandungan ibu, 9 bulan di kandungan ibu. Dilahirkan, kemudian nyusu ke air susu ibu. Air susu bapak gak ada. 2 tahun nyusu ke air susu ibu. Jadi 2 tahun anak kenyang dengan air susu ibu. Makanya 75% anak ini ikut mentalnya ibu. Hati-hati dengan ibu untuk anak para hadirin, untuk anak. Makanya inilah para hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau anak kok nurut bapak, berarti anaknya sering gak kebagian air susu ibu itu. Kedisian bapaknya kadang. Inilah yang perlu diperhatikan. Makanya ayat taqiya ummahu, agar memilih ibunya. Bapak ingin anak yang soleh, ibunya harus milih. Maksudnya memilih ibu yang soleh. Makanya saya tertarik, saya entah ini sejarah ini benar atau tidak, pernah baca sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang waliullah yang secara mutawatir tidak ada orang yang tidak mengakui, bahkan yang mengakui adalah para wali, bahwa beliau itu adalah wali kutub sultan aulia. Siapa dia? Dari jalur bapak turunan Sayyidina Hasan, dari jalur ibu turunan Sayyidina Husain. Betul-betul dzurriyyah dari ayah dan ibu beliau. Jadi kalau dari jalur bapak turunan Sayyidina Hasan, dan jalur ibu turunan Sayyidina Husain. Siapa dia? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibunya itu orang kaya, bapaknya memang orang miskin. Tapi ibu mempunyai peran yang sangat luar biasa sehingga menjadi sosok Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia. Ketika Abdul Qadir Jailani masih kecil, Abdul Qadir Jailani matur datang ibu, kalau ingin sarapan, kalau ingin makan roti 2 potong saja.
Ibunya bilang, Abdul Qadir, saya nggak punya roti. Nah, saya sarapan apa, Bu? Sarapan roti. Nah, terus minta siapa? Minta kepada yang punya roti. Nah, siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini tantangan, Pak. Ibu berani. Nah, terus gimana caranya? Caranya ayo sampai ibu saya diajak wudhu. Setelah wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat diajari doa, ya Allah, pagi ini Abdul Qadir Jailani ingin makan sarapan 2 potong roti. Berilah Abdul Qadir 2 potong roti saja. Diajari sama ibunya. Akhirnya Abdul Qadir Jailani sholat 2 rakaat. Ibunya lari ke dapur, ngambil panci, 2 potong roti dimasukkan ke panci, ditaruh di belakangnya Abdul Qadir. Sholat. Abdul Qadir sholat, habis sholat doa, ya Allah, berikan Abdul Qadir 2 potong roti saja buat sarapan pagi hari ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Melihat di belakang ada roti 2 potong. Abdul Qadir langsung masuk tauhidnya. Benar kata ibu bahwa yang punya roti bukan ibu, tapi yang punya roti adalah Allah. Caranya minta sholat dan doa. Besoknya Abdul Qadir Jailani minta lagi roti. Ibunya bilang, nah jangan minta ke saya, yang punya roti Gusti Allah. Caranya Bu, caranya seperti kemarin. Ibunya lari ke dalam dapur, Abdul Qadir sholat. Ketika ya Allah berikan saya roti 2 potong, wasallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Ibunya sudah siap roti di belakang. Bertahun-tahun teori ini dilakukan oleh ibu dengan dalam rangka agar Abdul Qadir Jailani tidak pernah percaya bahwa segala sesuatu kecuali yang memberi adalah Allah. Bertahun-tahun. Suatu saat Allah Ta'ala membuka kewalian Abdul Qadir, ibunya dibukakan, akhirnya datang ke pasar itu. Pagi hari datang ke pasar, bantu bapaknya Abu Soleh berdagang. Abdul Qadir Jailani minta ke Gusti Allah, melihat ke belakang rotinya tidak ada. Nangis Abdul Qadir, ya Allah, kenapa doa hari ini tidak diterima? Ada apa? Berarti doa saya masih belum diterima karena mestinya hati saya kotor. Wudhu lagi, sholat lagi, doa lagi, lihat ke belakang tidak ada lagi. Allahnya di pasar. Yang biasa menyapi roti di pasar. Kemudian bolak-balik semakin nangis, semakin menyatukan diri kepada Allah. Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan roti dari surga. Langsung dikasih roti dari surga yang banyak ditaruh. Walhamdulillahirabbil alamin. Lihat di belakang ada roti. Langsung dari malaikat Jibril dimakan sama Abdul Qadir Jailani dengan aroma surga dan rasa surga. Ibunya ingat di pasar, ya Allah, Abdul Qadir sekarang makan apa? Lalu nyampe ke rumah, ya Abdul Qadir, iya Bu, sama sudah makan. Sudah makan apa? Roti. Roti dari mana? Ya dari Allah. Yang ini banyak dan enak, berbeda dengan yang kemarin. Kata Abdul Qadir. Ibunya mikir, langsung ya Allah, yang kemarin dari saya, yang ini betul-betul dari Allah. Kalau begitu, saya sukses mendidik sampai. Berarti sampai sudah diangkat pada makom wali Allah. Sujud syukur. Ini masih di usia-usia belasan tahun bawah ini. Inilah hadirin yang dimuliakan. Inilah perang ini. Perang ini. Tidak usah dengan cara yang seperti tadi. Tapi kemudian Bapak harus memberikan kesempatan bagaimana agar ibu memberikan pendidikan yang baik. Ya caranya ibunya jangan sering-sering keluar. Nah kalau ibu nggak sering-sering keluar, ya Bapak sendiri yang harus memberikan fasilitas. Kan bapaknya ke Malaysia, ibunya di Brunei. Anaknya dititipkan di sekolahan, di pengajian, di TPP. Wah, bingung gitu. Makanya ternyata anak itu tidak lepas dari salah satu kedua orang tua. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya. Nah, ini terakhir untuk masalah anak soleh. Yang penting nama apa lagi? Nama itu jangan, mungkin kalau nama punya anak, nama itu minta kiai dengan mengikuti artis di televisi. AA dapat belajar muslim. Dengar nama itu langsung, oh anak saya tak kasih. Nah, Gatot belajar muslim. Iya, Gatot belajar muslim. Bisa. Nah ini jangan
Nama itu doa. Ilzam nuzuli. Ada Muhammad. Nah ini. Jadi pun yang nomor 3 dipelajari baca Quran. Menyangkut masalah akikah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah itu memberikan akikah Sayyidina Hasan Husain 1 bocah itu 1 kambing. Rasulullah yang melarang sendiri 1 bocah 1 kambing. Itu Hasan Husain lanang-lanang. Tapi kemudian hadis lain yang diriwayatkan imam lain, amar Rasulullah likulli gulamin bisataini wal jariyah bisatin. Kalau anak laki-laki 2, kalau anak perempuan 1. Ini hadis satu dan sama-sama sahih. Jadi Rasulullah melakoni sendiri itu satu-satu. Rasulullah merintah malah untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Para hadirin, sehingga ulama menghentikan ukuran 2 untuk anak laki-laki itu bukan ukuran baku. Masih punya anak laki-laki boleh sampai akikah 1 kambing. Betul nggih? Oh, saya penting akikahnya. Terus kemudian dalam standar hadis akikah itu 7 hari dari kelahiran sampai dikasih nama. Nah, kemudian dilebarkan lagi, kalau itu belum punya kambing sampai balik. Ini masih tanggung jawab orang tua. Masih orang tua yang disunahkan. Tapi kalau sudah balik, karena orang balik itu sudah ahlan niat namanya, sudah ahli niat, maka suruh akikah sendiri. Kalau anaknya masih di pondok di sekolah, bapaknya ngasih uang atau bapaknya beli kambing. Ini leh kambingnya sampean niati buat akikah ya. Jangan bapaknya yang niat. Seperti Ustaz Masyari ini yang niat Ustaz Masyari yang tak. Jadi ini menurut aturan fikih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu tadi memberikan manfaat. Ulama mengatakan orang itu kalau belum diakikahi anak itu ada yang mengatakan besok walaupun sama-sama ada di surga tidak diberikan peluang untuk membantu orang tuanya. Gitu. Kalau tidak diakikahi itu sebagai pendapat saja, sebagai pendapat ulama. Yang jelas akikah itu adalah sunnah Rasul. Kalau ditanyakan, Pak saya itu belum akikah, belum kurban, tapi saya sudah. Apa akikah dulu, apa kurban dulu? Gitu. Ya mudah-mudahan semuanya bisa pertamakan. Yang pertama, kalau memang hanya kesempatan 1 kali, mending kurban mawon. Karena sebetulnya kesunatan akikah itu adalah masih bayi. Tapi kalau kurban adalah kesunatan mulai dari bayi sampai kalau kanjeng itu meninggal, ada kesempatan kesunatan untuk berkorban. Mudah-mudahan nih Bapak yang hadir ini kalian bisa berparingi rezeki sehingga dapat berkorban pada bulan dan hari Idul Adha, dan kemudian juga bisa berakikah karena itu sunnah Rasul. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan manfaat, barokah rezeki kita, barokah kesehatan, umur, dan mudah-mudahan putra putri kula panjenengan dipun dadosaken putra putri ingkang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan khusus itu ananda Muhammad bin Zuli karena insya Allah dijadikan anak yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma ya Allah sahil alaina kulli asirin ya hafid ya hafid ya hafid ya nasir ya nasir ya nasir ya Allah ya Allah ya Allah ya Fattah ya Fattah ya Fattah iftah lana min abwabil ilmi zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma ya Allah yassir lana wa tu'assir alaina rabbi tammim lana bil khair innaka waliyul wa mutafadil bi
khair wa nu'ti bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada